lanjutkan pembahasan kita pemrograman bahasa C++. Tadi kita sudah bahas library studio. Bagaimana saja ini kan kita akan bahas library dengan include IOStream ya. Hampir sama saja, tidak ada perbedaan, cuman elemen codingnya berbeda. Kita coba kita cek ya. Nah ini tadi kalau di studio ya, ini pakai studio. Ini fungsinya menjalankan elemen yang ada di CPP yaitu print F ya. Nah kalau di IOStream, ini IOStream tadi print F itu digantikan dengan cout ya. Oke, cout. Jadi fungsi dari library include IOStream adalah menjalankan elemen atau coding yang ada di CPP, yaitu elemen cout dan cin ya, cout cin. Ada satu lagi selain cin dan cout, cr. Cr itu error kali ya. Ini tapi kita nggak pakai. Oke. Kemudian di sini kita lihat ada include conio. Ya ini sebetulnya nggak terlalu dipakai juga. Ini hanya untuk perluan ini aja nih. Ya ini catch. Ini fungsinya untuk mendelay atau menahan layar ya. Jadi kalau kita mau tampilkan ini, terus kita tahan dulu pakai ini catch. Itu akan nanti langsung ke proses ke perintah berikutnya. Oke. Kemudian kita lihat di sini ya ada using namespace. Using namespace std. Fungsinya ini untuk memudahkan atau mempermudah penggunaan elemen yang ada di CPP ya, seperti ini, cout dan cin ya. Artinya kalau kita menggunakan using namespace ini tidak perlu lagi ditambahkan std. Std double colon gitu. Nah, itu harusnya kalau tidak pakai ini kita setiap menulis elemen seperti cout, cin ya terus menggunakan std. Jadi double colon. Nah, ini sangat merepotkan. Kalau cuma 1 2 nggak masalah. Kalau banyak ya tentunya akan menyita waktu, tenaga, dan biaya juga ya, serta listrik ya. Nah ini kita pakai gunakan using namespace. Program ini adalah untuk menentukan, ya, menayangkan atau menentukan bilangan ini bilangan ganjil atau bilangan genap. Ya, genap atau ganjil ya. Gitu. Saya ulangi kalau di sini ada double slash, ini hanya untuk keterangan ya, tidak akan diproses oleh program. Ya, oke, kita masuk ke parameter utama biasa ya, in main, jangan lupa kurung buka kurung tutup. Ini kurung awal buka, ini memulai perintah atau program. Di sini ada int angka, maksudnya ini membuat variabel. Ya kalau di flowchart itu kan ada uh, start, kemudian preparation. Nah ini preparation kita memisahkan variabel angka. Kalau variabelnya itu terdiri dari deretan angka, itu disebut array. Ya. Kalau cuma satu ini variabel. Fungsinya apa? Kita nanti akan menentukan berapa sih apa namanya jumlahnya, yaitu pakai angka ini. Yang kita inginkan adalah pertama ini, ya kita memasukkan angka, ya. Masukkan sembarang angka berapa gitu ya. Itu dengan tanda cout. Cout tadi sama dengan tadi print ya. Kalau di studio print f ini sama ya. Tapi kalau di stream ini ya, jadi selain bisa print out juga untuk memasukkan cin. Cin adalah memasukkan. Kita tadi sudah menyiapkan variabel angka, ya sama aja kita menyiapkan misalnya gelas, ya kita mau bikin jus mangga, siapkan gelasnya, kita masukkan gelasnya dengan es, es atau apa gitu ya. Sorry, ada telepon masuk. Oke. Kemudian ini nanti akan diinput melalui layar, ya layar komputer, sembarang angka yang akan kita masukkan. Setelah itu kita akan menayangkan angka tersebut adalah angka genap atau angka bilangan ganjil.
Ini tidak terlalu penting, ini hanya untuk membuat spasi. Jadi habis kita tayangkan ini diberi spasi supaya ada jarak. Ini tadi yang sebagai mana saya sampaikan, gate ini untuk mendelay, menahan ya tadi dengan fungsi konio ini. Jadi tidak langsung proses, tahan dulu, setelah kita enter baru diproses. Nah, ini proses logikanya di sini ya, sama dengan di Excel ini. If ya, if else, if else. Ini. If angka tersebut yang kita tadi masukkan di sini ya. Jadi kita buat variabelnya ini, terus kita masukkan di sini, angkanya sembarang, angka 9 atau angka 12 misalnya. Nah, ini logikanya if angka yang kita masukkan tadi habis dibagi 2 atau kalau dibagi 2 sisanya nggak ada, sisanya 0, maka kita tayangkan ya bilangan tersebut adalah bilangan genap gitu ya. Oke. Sebaliknya, else itu kalau tidak habis dibagi 2, artinya kalau dibagi 2 ada sisa, maka kita tayangkan bilangan tersebut adalah bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil. Ini statistik ya. Ganjil, harusnya ganjil. Oke. Nah, ini juga sama untuk mendelay aja ya, nggak perlu. Jangan lupa ada return di bawah. Return itu artinya ini untuk mengakhiri program, bahwa program telah berjalan dengan baik, tidak ada errornya 0 misalnya gitu ya. Oke, kita proses ya. Ini sudah selesai, cuma kita execute, kita compile dulu dengan F9. Oke, selesai, tidak masalah ya. Kembali ke tadi fungsi namespace. Kalau tadi fungsi namespace-nya kita tidak gunakan, ya kita coba ya, kita hapus misalnya. Nanti di sini akan minta nih, ya, minta kita coba lagi, compile, terjadi error, ini ya, merah error ini. Error ini apa? Ini, ya, std out. Jadi harus ditambahkan std out. Ya, sangat merepotkan ya. Begitupun yang lainnya, ya, lainnya apa? Harus di std lagi. Nah ini. Coba lagi, nah itu ya sama std. Coba lagi. Nah, jadi terus semua. Jadi kalau cuma 1-2 nggak masalah, tapi kalau banyak kan merepotkan ya. Jadi nggak efisien. Kita hapus saja ini ya. Ya. Terus kita gunakan di sini tadi using namespace ya ini. Fungsinya itu jadi untuk mempermudah ya, menjalankan elemen yang ada di elemen coding yang ada di CPP ini ya, cout dan cin. Satu lagi cr harusnya ya. Oke. Sekarang kita compile lagi. Oke. Selesai, tidak ada masalah. Oke, tidak ada error. Kita run. Nah, ya. Jadi ini tadi bagaimana yang kita inginkan memasukkan angka. Tolonglah kita buat angka 11 misalnya. Kita tekan angka 11 enter. Tadi karena ada gauge ya, jadi ini tahan sebentar, kita enter lagi, muncul. Nah, angka 11 adalah bilangan ganjil ya. Oke, kemudian kita coba bilangan lainnya yang genap. Kita tekan F10 atau run ya. Oke, muncul. Kita masukkan angka 24 misalnya. Kita enter ya, kita tahan lagi. Bilangan genap. Karena kita tadi buat seperti itu di sini ya. Bilangan genap. Jadi kira-kira seperti itu untuk penggunaan library GeoStream ya. Saya kira cukup saat ini sampai di sini. Mudah-mudahan mudah dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.